Kok pagarnya terbuka lebar? Seorang perempuan Cina terjun dari lantai atas. Dia bingung. Perasaan lampu udah dimatiin. Selamat malam semuanya. Malam ini adalah malam Jumat. Atau kata orang-orang zaman dulu, malam Jumat adalah malamnya para setan berkeliaran. Banyak yang mungkin mengawasi kita, banyaknya juga mungkin mau berinteraksi dengan kita. Sebelum kita mulai cerita hari ini, alangkah baiknya kita untuk was-was, tengok kanan dan kiri, masuk ke kamar, kunci pintu. Jangan sampai ada yang mengawasi kita dari jauh. Untuk cerita dari hari ini, aku sarankan untuk penonton supaya jangan terlalu memikirkan dan jangan terlalu percaya apa yang akan aku ceritakan. Anggaplah ini sebagai hiburan saja. Cerita hari ini aku akan bawakan tentang kisah Amber Court. Mungkin beberapa dari kalian ada yang tahu apa itu Amber Court. Itu adalah kompleks apartemen yang terletak di Genting Highland. Amber Apartment ini dibangun pada pertengahan tahun 90-an, namun karena terjadi Asia Financial Crisis, makanya pembangunan pun jadi mangkrak. Bangunan ini sempat diperbaiki dan dioperasikan. Namun sayangnya, karena suatu kejadian, makanya gedung ini sudah tidak pernah digunakan lagi sebagai apartemen. Hari ini aku mau cerita tentang pengalaman beberapa dari orang-orang yang pernah tinggal di Amber Apartment, maupun orang yang mengunjungi Amber Apartment. Cerita-cerita yang akan aku bawakan hari ini, aku dapatkan dari salah satu stasiun radio Melayu di Singapura. Dan berikut kisah dari mereka. Kisah yang pertama diceritakan oleh pria yang bernama Iqbal. Iqbal dan teman-temannya pergi dari Singapura menuju Genting Highland untuk berlibur. Mereka menginap di Genting Highland selama 4 hari 3 malam. Genting Highland yang terletak di atas bukit, suasananya sejuk, pemandangannya indah. Namun sayangnya pada malam hari udah gak ada lagi tempat rekreasi yang buka. Malam pertama mereka masih oke aja. Mereka masih gak apa-apa untuk gak keluar-keluar. Tapi malam kedua mereka merasa bosan. Akhirnya salah satu teman dari Iqbal ngomong, gimana kalau kita pergi adventure aja? Adventure adalah salah satu istilah di Singapura, di mana orang-orang ingin pergi untuk melakukan pencarian atas sesuatu yang gaib dan mengeksplor tempat tersebut. Akhirnya Iqbal dan teman yang satu lagi pun setuju. Mereka naik mobil, mereka jalan pergi ke satu tempat, yaitu Amber Courts. Sayangnya Amber Courts tidak bisa dimasuki, jadi mereka harus parkir kendaraan mereka di luar Amber Court. Karena jalan masuk Amber Court tersebut dihalangi oleh suatu batu besar. Setelah turun dari mobil, mereka berjalan menyusuri jalan dan berjalan di tengah-tengah lapangan parkir dan gedung apartemen Amber Court. Iqbal pun bertanya ke temannya, kenapa sih bangunan ini terbengkalai? Padahal tempatnya bagus, udaranya dingin, dan pemandangannya pun indah. Temannya pun bilang, udah gak ada yang mengurus lagi tempat ini. Manajemennya udah gak mau ngurusin lagi. Sebab pernah ada kejadian, seorang perempuan Cina terjun dari lantai atas, bunuh diri. Semenjak saat itu, kayaknya perempuan tersebut gentayangan di bangunan ini. Makanya kenapa penghuni-penghuni dulu langsung pada pindah dan gak mau menempati Amber Apartment lagi. Iqbal pun mendengus gak percaya. Sampai tiba-tiba dia mendengar suara dengungan. Suara apa tuh? Suara apa? Aku dengar. Kayak suara lebah atau burung gitu. Ngarang kamu, Bal. Gak ada suara apa-apa kok. Iqbal pun berusaha untuk menajamkan pendengarannya. Tuh suaranya muncul lagi. Dan tiba-tiba mereka semua mendengar perempuan tertawa. Iqbal dan teman-temannya lari ke mobil mereka dengan napas yang terengah-engah. Mereka masuk dan mengendarai mobil, cepat-cepat kembali ke penginapan mereka, dan gak mau lagi kembali ke Amber Courts. Cerita yang kedua diceritakan oleh Pak Abdul Malik dari Malaysia. Pak Abdul ini adalah salah satu penghuni terakhir dari Amber Apartment tersebut. Pak Abdul baru saja bercerai dengan istrinya dan tinggal di Amber Apartment selama 3 tahun. Pak Abdul tinggal di lantai 8 dan dia cuma punya 2 tetangga di lantai tersebut. Setiap malam yang terjadi pada Pak Abdul adalah beliau mendengar ketukan pintu, pengen ngebuka tapi dia takut. Tapi kalau nggak dibuka, suara tersebut mengganggu. Dan parahnya,
Setiap malam Pak Abdul merasa seperti ada yang memperhatikan. Suatu malam Pak Abdul ngantuk. Beliau masuk ke kamar dan bersiap untuk tidur. Tapi tiba-tiba di celah pintunya, terlihat seperti kayak ada orang yang memainkan lampu. Dia bingung, perasaan lampu udah dimatiin. Tapi tiba-tiba dia dengar suara. Seperti suara TV. Perasaan TV udah aku matikan. Akhirnya Pak Abdul turun dari kasurnya dan berjalan ke pintu. Dan begitu dia membuka kenop pintu, tiba-tiba TV tersebut mati. Akhirnya Pak Abdul berkeliling ruang tamu dan berusaha ngecek. Jangan-jangan ada orang yang masuk. Jangan-jangan ada penyusup. Tiba-tiba TV pun menyala lagi. Namun Pak Abdul gak mau ambil pusing. Beliau matikan TV dan masuk ke kamarnya untuk melanjutkan tidur. Kejadian lainnya yang diingat Pak Abdul dan tidak pernah dia lupakan adalah suatu malam dia mau tidur. Dia merasa, kok kasurnya sempit banget ya. Posisi tidurnya dia adalah membelakangi pintu, jadi dia nggak tahu apa yang ada di sebelahnya. Padahal kasur tersebut ukurannya king size. Nggak mungkin dong sempit. Akhirnya Pak Abdul geser dan menghadap ke kiri dan alangkah kagetnya Pak Abdul saat beliau mendapati seorang perempuan tidur dengan mata terpejam, rambut sekaki, tangan didekap di atas dada, dan mulutnya ternganga. Pak Abdul syok berat dan beliau mengucap berkali-kali. Akhirnya beliau balik badan lagi dan berusaha tidur sampai ke pagi. Dan besok paginya beliau bertanya ke tetangga-tetangganya. Beliau bertanya apakah mereka pernah merasa ada gangguan selama tinggal di Amber Apartment. Dan salah satu tetangganya menjawab, sudah biasa itu gangguan di sini. Seluruh penghuni apartemen ini udah pernah kena ganggu. Makanya kenapa satu persatu pada mau pindah. Ini kita aja mau pindah kok. Biasanya kita pagi-pagi nih kan pergi kerja, anak-anak pergi sekolah. Dan kalau kita belum pulang ke rumah, anak-anak biasanya gak mau pulang sampai kita pulang duluan. Saking angkernya apartemen ini. Oh ya, ngomong-ngomong, orang yang tinggal sendiri lebih gampang diganggu. Cerita ketiga dan cerita yang terakhir untuk hari ini datang dari seorang pria yang bernama Zack. Zack adalah orang Malaysia dan dia baru aja ada masalah dengan mantan istrinya, di mana mereka mau menjual rumah. Maka dari itu Zack butuh tempat tinggal untuk dia tinggal sementara ini. Dan beliau mendapatkan sebuah tempat tinggal di Amber Apartment. Awalnya Zack senang sekali. Karena Amber Apartment itu tempatnya bagus kok. Pemandangannya indah. Tempatnya juga dingin. Sesampainya Zack di Amber Apartment, dia masuk. Kok pagarnya terbuka lebar dan gak ada satpam. Udahlah. Dia masuk, dia parkir mobilnya di lapangan parkir. Dan dia naik ke lantai 7, tempat di mana apartemennya berada. Masalahnya, baru malam pertama, Zack udah kena gangguan. Malam itu Zack nonton TV. Dia ganti-ganti channel, namun gak ada acara yang pengen dia tonton. Akhirnya Zack memutuskan, udahlah, aku tidur aja. Dia matikan televisi, dan dia masuk ke kamar tidur. Tiba-tiba dia mendengar, itu kan suara channel TV. Kok kayak diganti-ganti? Loh, kok TV-nya nyala? Akhirnya dia keluar dari kamarnya dan dia mendapati TV di ruang tamunya menyala dan berganti-ganti channel sendiri. Karena takut, akhirnya Zack matiin TV dan cabut kabelnya. Lalu masuk lagi ke kamar tidurnya. Masalahnya, TV nyala lagi. Malam itu Zack gak bisa tidur sama sekali. Beliau baca-baca doa dan membaca doa 3 kul. Besoknya karena gak ada kerja, Zack memutuskan, gimana kalau hari ini aku kayaknya cari sarapan terus silaturahmi ke tetangga deh. Supaya kenal gitu, supaya bisa cerita-cerita, berbagi pengalaman. Terutama dia baru aja mengalami hal aneh di unit apartemennya. Selesai mandi, dia keluar rumah. Dia berusaha untuk ngetokin unit-unit di sekitar apartemennya dia. Masalahnya unit-unit tersebut nggak ada yang buka sama sekali. Udah jam 10 kayaknya nggak mungkin deh mereka masih tidur. Coba lagi. Masih nggak ada orang juga yang jawab.
Ya udahlah, aku silaturahmi nanti aja habis sarapan. Baru dia lagi jalan ke arah lift, tiba-tiba dia lihat ada 2 orang perempuan. Mereka berdua ada di dalam lift dan bawa box-box besar. Zack pun datang membantu mereka dan memperkenalkan diri. Selama di lift, Zack dan kedua perempuan tersebut saling ngobrol. Zack mengatakan kalau dia baru aja pindah ke Amber Apartment. Mengetahui kalau Zack baru aja pindah ke Amber Apartment, anak dari si kakak tersebut langsung Akhirnya Zack tanya, "Kakak emang tahu apa tentang apartemen ini? Kakak juga tinggal di sini kah?" "Oh, tadinya kakak tinggal di sini sama anak kakak dan suami kakak. Masalahnya, kakak udah pindah. Ini kakak cuma mau ambil barang-barang yang ketinggalan aja. Soalnya, semenjak kejadian ada perempuan Cina yang terjun bunuh diri di apartemen ini, banyak sekali gangguan yang terjadi. Makanya kita cepat-cepat aja pindah. Banyak gangguan, banyak penampakan. Nggak kuat. Oh ya, ngomong-ngomong, adik Zack ini tinggal di lantai berapa?" Saat Zack cerita ke si ibu kalau dia tinggal di lantai 7, ibu tersebut langsung istighfar. "Adik Zack, maaf ya, tapi perempuan itu yang bunuh diri itu loncat dari lantai 7. Kayaknya adik tinggal di lantai 7 sendirian deh." Betapa kagetnya Zack mendapat informasi tersebut. Dia mikir, aduh mau pindah masalahnya gak tahu mau pindah kemana lagi. Dia udah terlanjur milih tempat ini. Sambil mikir, dia keluar untuk cari makan. Dia jalan, muter-muter genting. Sampai akhirnya sore hari, Zack kembali lagi ke Amber Apartment. Dan dari situlah dia takut lagi. Saat dia naik lift, sampai ke lantai 7, keluar dari lift, dia mikir, di unit mana ya perempuan itu bunuh diri? Jangan-jangan unitku. Udah jangan dipikirin. Zack masuk ke dalam unitnya. Semua macam snack, roti, dan makanan yang dia punya, dia pindah ke dalam kamarnya. TV pun ikut diangkutnya ke dalam kamar. Dan gangguan pun mulai setelah maghrib. Siapa tuh gedor-gedor pintu? Bukannya lantai ini gak ada penghuni lain? Zack mendengar suara orang menangis. Dan suara tersebut benar-benar gak bisa dia lupain. Setelah malam itu akhirnya Zack mikir, oke, aku nih gila karena tinggal di sini selama 2 malam. Dia mengepek barang-barangnya, mengembalikan kunci pintunya ke agentnya dan mencari tempat tinggal yang lain. Oke, sekian untuk hari ini. Kalau kalian suka cerita hari ini, jangan lupa like, subscribe, dan komen di bawah. Kisah misteri apa yang kalian pengen aku ceritain.